Perkenalkan, nama saya Joshua Betty dari TKJ 3C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa operasi-operasi dalam Python dan juga contoh-contoh dalam Python. Yang pertama adalah variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai yang bisa digunakan kembali di program. Nah, contohnya contoh program yang dipakai di sini adalah kita ingin menyimpan nilai 5 pada variabel x. Sama seperti ini, di bawah juga kita ingin menyimpan 3,14 di variabel y. Dan apabila kita ingin memunculkan nilai angka tersebut, kita hanya perlu print x, kalau tidak print y. Jika kita print x, maka output yang keluar adalah nilai 5. Dan kita print y, output yang keluar adalah 3,14. Yang berikutnya adalah tipe data. Tipe data pada Python terdapat beberapa. Contohnya, yang pertama adalah integer. Integer merupakan tipe data yang biasa menyimpan angka desimal. Contohnya positif, angka negatif, dan juga angka 0. Ada juga tipe data float. Tipe data ini bisa menyimpan bilangan dengan bagian pecahan. Contohnya 3,14 atau minus 0,5. Berikutnya adalah tipe string. Tipe string sendiri merupakan tipe karakter yang teks atau didefinisikan dengan tanda kutip. Contohnya di sini adalah hello, halo, dan Python. Yang berikutnya adalah tipe data boolean. Tipe data ini bisa menyimpan dua karakter, contohnya true dan false. Python sendiri menyediakan beberapa operator aritmatika. Contohnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bulat, modulus atau sisa pembagian dua angka, terus menghasilkan angka dari satu bilangan. Kita mulai dari penjumlahan. Di sini ada print A tambah B. A tambah B adalah variabel A dan B. Variabel A berjumlah 10 atau bernilai 10 dan variabel B bernilai 3. Nah, di sini di perintahnya A tambah B artinya dijumlahkan, berarti output yang keluar adalah 13. Sama juga seperti itu, yang di bawahnya merupakan operator pengurangan, yaitu 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, yang di bawahnya lagi ada perkalian atau yang ditandai dengan tanda bintang. Nah, di sini tanda bintang adalah perkalian, berarti 10 dikali 3 sama dengan 30. Di bawahnya lagi ada pembagian. Sama juga seperti tadi, 10 dibagi 3 adalah 3,3333. Nah, yang garis miring 2 ini menandakan pembagian dengan nilai bulat, yaitu pembagian yang tidak memperdulikan nilai di belakangnya. Dia mengambil nilai bulat atau angka genapnya, yaitu 10 dibagi 3 adalah 3. Yang di bawahnya merupakan modulus, yaitu menghasilkan sisa dari 2 angka, menghasilkan sisa pembagian dari 2 angka. Ini di sini 10 dibagi 3 sisa 1. Makanya output yang keluar di sini 1. Yang berikutnya adalah pangkat. Artinya 10 pangkat 3 artinya 10.000. 1000. Yang berikut itu struktur kontrol dasar Python. Dalam Python terdapat 3 struktur kontrol dasar yang sering digunakan, yaitu if, else, while, dan for. Nah, berikut adalah contoh program if else. Ini merupakan contoh program if else yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Di sini kita menginput nilai 75. If jika nilai lebih besar dari 70, maka siswa tersebut lulus ujian. Else jika tidak, siswa tersebut tidak lulus ujian. Nah, contoh di sini kita memasukkan angka 75. If nilai tersebut lebih besar dari 70, nah
75 lebih besar dari 70. Otomatis if lebih besar dari 70, berarti maka output yang keluar adalah siswa tersebut lulus ujian. Apabila kita memasukkan nominal atau nilai di bawah 70, contohnya 60 atau pokoknya di bawah 70, waktu if nilai lebih besar dari 70, jawabannya tidak, maka dia akan lanjut ke program berikutnya, else maka siswa tersebut tidak lulus ujian. Penjelasannya di sini apa? Pada awalnya I sama dengan 1. Kondisinya I lebih kecil sama dengan 10, bernilai benar. Jadi perulangan berjalan dan mencetak 1. Setiap kali iterasi selesai, nilai I setiap kali operasi selesai atau iterasi selesai, nilai I ditambahkan 1, artinya 1 tambah I tambah sama dengan 1. Ketika I menjadi 11, kondisi I lebih kecil sama dengan 10 akan menjadi false atau salah, sehingga perulangan berhenti. For di Python digunakan untuk mengulang elemen-elemen dari suatu koleksi. Berbeda dengan while yang terus berulang berdasarkan kondisi, for berulang sejumlah kali tertentu sesuai jumlah elemen yang ada dalam koleksi. Cara kerja for, Python mengambil elemen pertama dari koleksi yang ingin diulang. Blok kode di dalam loop dieksekusi menggunakan elemen tersebut. Setelah dieksekusi, Python akan mengambil elemen berikutnya dan mengulangi proses. Proses ini berlanjut sampai Python mencapai elemen terakhir dari koleksi. Setelah elemen semua selesai diterasi atau selesai dioperasikan, operasi akan berhenti. Yang berikutnya adalah function pada Python. Fungsi di Python, function adalah atau fungsi di Python adalah blok kode terorganisir yang dapat digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan memungkinkan kita untuk mengulangi kode tanpa perlu menuliskan berulang kali. Nah, contoh di sini kita menggunakan fungsi tanpa parameter. Fungsi ini hanya mencetak pesan ke layar. Contohnya ketika kita ingin def halo dalam kurung, kita masukkan perintah print hello selamat datang di Python. Nah, ketika kita ingin menggunakan atau memakai kembali perintah tersebut, kita tinggal halo dalam kurung saja. Maka output yang keluar akan halo selamat datang di Python. Yang berikutnya adalah fungsi dengan parameter. Fungsi dengan parameter adalah fungsi yang menambahkan fungsi ini menerima 2 angka dan mengembalikan hasil penjumlahan. Contoh program di sini def tambah A, B. Return kembali A tambah B. Artinya kita adalah menambah variabel A dan B. Contoh di sini variabel hasilnya. Nah, saat kita ingin memanggil kembali hasil itu merupakan variabel, isi dari variabel tersebut adalah tambah 3,5. Tambah merupakan variabel yang parameter yang sudah kita buat sebelumnya. 3 tambah 5. Print hasil. Hasilnya adalah 3 tambah 5 sama dengan 8. Yang berikutnya adalah array. Di Python tidak ada tipe data array secara langsung seperti di beberapa bahasa program lain. Misalnya CSS. Di Python tidak ada tipe data array secara langsung seperti di beberapa bahasa pemrograman lain. Namun Python memiliki beberapa struktur data yang bisa digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen yang fungsinya mirip dengan array. Struktur data yang paling sering digunakan adalah list sebagai array.
Python list adalah struktur data yang paling mirip dengan array di bahasa lain. List dapat menyimpan elemen dengan tipe data yang berbeda dan ukuran bisa berubah-ubah. Contoh list. MyList sama dengan dalam kurung siku. List sendiri ciri-ciri list sendiri merupakan diapit oleh dua tanda kurung siku. List ini contoh kita membuat list yaitu MyList sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 diapit dengan tanda kurung siku. Jadi waktu kita memasukkan perintah print MyList, maka output yang keluar adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada beberapa fitur list yang dapat digunakan, yaitu akses elemen. Anda bisa mengakses elemen list dengan indeks. Contohnya print MyList dengan indeks 0. Berarti output yang keluar adalah elemen pertama, yaitu angka 1. Yang berikutnya adalah print MyList 2. Output yang keluar adalah 3, yaitu elemen ketiga dari list yang sudah kita buat. Dan jika kita ingin menambahkan elemen, kita bisa menggunakan metode append. Jadi jika kita ingin menambahkan angka atau list angka, contohnya seperti di bawah sini, MyList append 6, artinya kita menambahkan angka 6. Dan apabila kita print MyList, output yang keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6 sudah keluar karena kita sudah menambahkannya. Yang berikutnya adalah menghapus elemen. Elemen bisa dihapus menggunakan metode remove. Contohnya MyList remove 3. Maka kita akan menghapus elemen bernilai 3. Print MyList, output yang akan keluar adalah 1, 2, 4, 5, 6. Karena 3 sudah kita hapus pada perintah remove. Yang berikutnya adalah mengubah elemen. Kita bisa mengubah elemen di list menggunakan mengakses indeks. Contohnya MyList 1 sama dengan 10. Kita mengubah elemen kedua menjadi 10. Saat kita print MyList, maka output yang keluar adalah 1, 10, 4, 5, 6. Kenapa 1, 10? Karena tadi kita sudah mengubah angka 2, elemen ketiga. Ya, kita mengubah elemen kedua menjadi angka 10. Sekian dan terima kasih.